Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami ingin menyampaikan materi UTS tentang komunikasi politik di era media baru. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rofiko Isnaini bersama rekan saya, Triestu Karisma Cahya Ningrum. Langsung saja kita masuk ke perkembangan teknologi komunikasi. Menurut Kafes pada tahun 2012, Stedlitz and Duncan pada tahun 2012 mengatakan perkembangan teknologi komunikasi telah merambah kehidupan umat manusia. Salah satu bentuk perkembangan teknologi komunikasi adalah media baru yang kemudian melahirkan media sosial. Namun, kehadiran media sosial juga dapat mempengaruhi bidang politik. Studi di Amerika Serikat menunjukkan media sosial alat kampanye yang efektif. Sebelum era media sosial, politisi di negeri Paman Sam sudah memanfaatkan internet untuk media berkampanye. Selanjutnya di Ghana, merupakan kali pertama media sosial digunakan sebagai alat untuk mendulang suara menggunakan SMS dan Twitter dalam berkampanye. Namun terdapat juga dua kandidat presiden. Di sini ada pengaruh media sosial terhadap komunikasi politik. Yang pertama itu, institusi politik sangat penting untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi politik yang berbasiskan media sosial, terutama dalam hal kampanye pemilu. Yang kedua, politisi telah mengadopsi media sosial dan menjalin hubungan dengan konstituen, serta dapat berdialog langsung dengan masyarakat bentuk diskusi politik. Yang ketiga, internet menjadi cara yang potensial dalam mendobrak politik demokrasi massa yang opresif dalam menyuarakan suara dari bawah ke atas dan dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingannya. Yang keempat, keberhasilan menggunakan media sosial dipandang sebagai salah satu faktor Barack Obama dalam memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat. Selanjutnya ada tantangan media sosial bagi aktor politik. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa media sosial masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh para aktor politik di Indonesia. Dengan adanya media sosial, maka para aktor politik pun harus menyadari meskipun dia secara real adalah pejabat tinggi atau partai politik yang berkuasa, tetapi posisinya di media sosial akan setara dengan user lain. Maka dari itu, para aktor politik harus siap-siap saja menghadapi kritik atau bahkan beberapa di antaranya cenderung pedas ke user lain. Media sosial telah mengaburkan pemahaman orang. Apakah orang yang dikatakan tersebut merupakan sikap resmi atau hanya ungkapan pemikiran atau perasaan dia sebagai pribadi? Seseorang akan salah persepsi apakah curhat yang dilakukan oleh aktor politik di media sosial merupakan ungkapan dirinya sebagai pribadi atau mewakili institusinya. Persoalan aktor politik di Indonesia masih belum menyadari bahwa dalam berkomunikasi di media sosial memerlukan kemampuan tersendiri. Salah satunya adalah mengabaikan sifat interaktif yang ada di media sosial. Dalam era politik kontemporer, politisi harus memikirkan audiens interaktif dan kapasitas mereka untuk menjawab, menanggapi, mendistribusikan, dan memodifikasi pesan yang mereka terima. Media sosial masih dimanfaatkan sebagai media kampanye, belum interaktif, belum aspiratif. Padahal media sosial memiliki potensi yang tinggi untuk mendengarkan suara masyarakat. Di era interaktif digital, produksi pesan dan citra politik malah justru menjadi hal yang rawan untuk diganggu. Pelaku politik harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa pesan-pesan mereka akan dimodifikasi oleh pihak lain ketika pesan tersebut disampaikan melalui media sosial. Media sosial sebagai sarana branding atau sebuah tawaran. Kelemahan partai politik dan politisi di Indonesia adalah hanya menyapa konstituen biasa atau pendukung biasa setiap 5 tahun saja, yakni menjelang pemilihan umum. Kalau tidak mendekati pemilihan umum, berarti partai politik dan politisi hanya menyapa pendukung-pendukung yang kaya, padahal masyarakat biasa pun perlu disapa. Dalam proses branding kepada masyarakat, dibutuhkan berbagai cara agar penyampaian pesan dapat efektif tertanam ke dalam publik. Salah satu cara yang efektif
dan efisien saat ini adalah melalui pengguna new media. Selanjutnya, media baru atau new media telah menghadirkan gelombang demokratisasi. Digunakan sebagai saluran komunikasi politik yang mengkristal dalam kampanye politik dan pembentukan opini publik. Sejak tahun 1997, internet sudah digunakan sebagai saluran online campaign dan terus berkembang. Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi menjadi lebih interaktif dan tidak dibatasi lagi oleh hambatan seperti waktu dan tempat. Hal ini semakin terasa di saat pemilihan presiden tahun 2008 sampai 2014 lalu. Banyak komunikator politik yang menggunakan situs jejaring sosial sebagai saluran komunikasi politiknya. Branding menggunakan new media yang diwakili oleh media sosial dapat berefek positif untuk perusahaan mampu dalam kasus personal. Hal ini sangat didukung oleh kemampuan internet dalam menjangkau masyarakat yang sebelumnya terabaikan lewat branding dengan cara lama. Kesuksesan branding melalui media sosial ditentukan oleh pengelolaan media sosial secara up-to-date dan senantiasa menjaga komunikasi secara konsisten dengan menggunakan struktur percakapan yang sedang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang berkembang, pengguna media sosial mempunyai beberapa keuntungan yang dihasilkan dari branding menggunakan media berbasis internet adalah mudah, murah, praktis, dan efektif. Praktis juga menjadi keuntungan tersendiri, sifat branding yang cukup praktis karena dapat menjangkau seluruh kalangan tanpa perlu mengkontak-kontakkan warga. Namun begitu dari sisi efektivitas belum dapat dilihat dengan tepat, dikarenakan fokus dari penelitian ini bukanlah efektivitas dari branding menggunakan media sosial. Contohnya, studi kasus yang terjadi di lapangan dapat dilihat bahwa pengguna media sosial sebagai sarana branding dapat berjalan mulus. Proses kampanye hingga branding yang mereka jalankan banyak menggunakan bantuan media sosial seperti Facebook, Twitter, hingga YouTube. Sehingga tidak salah jika ada kemungkinan branding yang dijalankan dengan media sosial dapat menuai hasil yang positif. Media sosial termasuk sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan audiens serta calon pemilihannya. Maka sisi komunikasi harus selalu terkandung di dalamnya. Namun, variabel yang dibutuhkan adalah kandungan message atau pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak harus sesuai dengan target yang ingin dicapai. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi atau branding yang disampaikan lewat pesan di media sosial harus sesuai dengan keinginan serta target audiens. Seperti Twitter, Threads, dan Facebook, pesan yang disampaikan harus mempunyai bahasa yang selaras dengan masing-masing audiens. Dikarenakan pengguna media sosial masih besar di angka pengguna remaja yang dikelak menjadi pemilih pemula, maka bahasa yang digunakan adalah keseharian anak muda, atau dapat dikatakan sebagai bahasa gaul. Contohnya, dengan kata tidak bisa diganti dengan kata enggak. Lifestyle atau gaya hidup juga menjadi salah satu jalan untuk masuk dan cepat beradaptasi dengan audiens. Lewat tren di zamannya, sebuah pesan akan cepat masuk ke benak audiens. Contohnya adalah pengguna video YouTube parodi One Direction yang ditujukan untuk memilih Jokowi dan Ahok untuk Jakarta Baru. Komunikasi yang baik dalam media sosial memang harus selalu berbentuk dua arah. Dalam penyampaian komunikasi dua arah, yang menggunakan balasan pesan dari audiens juga tetap diperhatikan bahasa serta rangkaian kata yang tepat. Peluang lain yang dapat dijadikan penelitian melalui branding lewat media sosial adalah pengukuran kecepatan penyampaian pesan sehingga dapat dihitung dari penelitian secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada peran media baru dalam komunikasi politik. Seiring perkembangan teknologi informasi saat ini yang begitu pesat, dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Berkomunikasi mungkin tidak sesukar dulu. Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara komunikasi manusia.
Salah satu dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut adalah sosial media yang sedang menjadi tren di masyarakat, khususnya kaum muda dalam berkomunikasi. Di era kekinian, beragam media komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik, termasuk di dalamnya media baru. Sebenarnya, apa peran penting sosial media dalam komunikasi politik? Bagaimana peran sosial media dalam komunikasi politik? Menurut Rusadi, komunikasi politik itu adalah untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intergolongan, instansi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa. Sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warga negaranya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Secara fisiologis, kajian komunikasi politik adalah kajian tentang hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Dalam komunikasi politik, yang bermaksud dengan komunikator yaitu individu-individu yang menduduki struktur kekuasaan, individu-individu yang berada dalam suatu institusi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola komunikasi politik, adalah dapat bersifat perorangan atau individual, kelompok atau grup, dapat berupa institusi, organisasi, masyarakat, partai politik, dan dapat pula negara atau pemerintah negara lain. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu media penelitian ini adalah Facebook, bisa dimanfaatkan menjadi sarana komunikasi politik yang cukup efektif dalam proses kehidupan demokrasi. Dalam demokrasi sosial, dalam bahasan di era digital ini, khususnya pada konteks kampanye politik, media sosial telah berperan menjadi alat komunikasi yang bisa menghubungkan para pelaku politik dengan konstituennya, antara komunikator dan komunikan secara jarak jauh dan bersifat masif. Masing-masing pelaku politik dan partisipannya bisa mengekspresikan kepentingannya atau hak-hak politiknya secara bebas tanpa penghalang yang menghambat proses komunikasi politik. Melalui media sosial, komunikator bisa membangun komunikasi politik dengan cara pendukungnya, membentuk opini publik, dan sekaligus memobilisasi dukungan politik secara masif. Pemanfaatan media sosial juga telah meningkatkan modal sosial bagi pelaku politik, yaitu terbukanya jaringan komunikasi politik, relasi politik, dan partisipasi politik masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa persoalan dalam konteks komunikasi politik melalui media sosial, di antaranya komunikasi politik dengan menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang buruk, menjatuhkan, dan menyerang pribadi. Ini jelas menimbulkan persoalan-persoalan etis komunikasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan menyimak video kami dari awal. Video kami bertujuan untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester dan ujian akhir semester mata kuliah komunikasi politik dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dan jangan lupa bantu share ke teman-temannya ya. Semoga video kami bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.